Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dan kita masuk ke bab past event. Dan pada bab ini kita akan membahas tentang simple past tense versus present perfect tense. Kedua tenses ini sama-sama membahas tentang kejadian atau kegiatan di waktu lampau atau di masa lalu. Walaupun sama-sama membahas kejadian di masa lalu, tetap saja ada perbedaan-perbedaan pada kedua jenis tenses ini. Well, pada hari ini kita akan fokus dulu ke simple past tense. Oke, simple past tense. Talking about something in the past with specific time descriptions. Jadi, simple past tense itu berbicara tentang kejadian di waktu lampau dengan deskripsi waktu yang spesifik. Penggunaan simple past tense itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifik waktu tertentu. Contohnya, I ate fried rice last night. Saya makan nasi goreng tadi malam. Yang kedua, I called her yesterday. Saya memanggil dia kemarin. Kalian lihat dari kedua contoh ini sudah ada spesifik waktu yang sudah saya garis bawahi. Ada last night and ada juga yesterday. Dalam simple past tense, spesifik waktunya itu banyak ya, nggak cuma last night atau yesterday, tapi bisa merujuk ke tahun, misalnya in 2002 atau last winter, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Yang jelas harus kejadian atau spesifik waktu yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau tapi sudah benar-benar berakhir. Contohnya, I lived in Bali from 2006 until 2010. Artinya saya tinggal di Bali dari tahun 2006 sampai 2010. Berarti sekarang saya sudah tidak tinggal di Bali. Contoh kedua, I worked as a teacher from 2018 until 2019. Artinya, saya bekerja sebagai guru pada tahun 2018 sampai 2019. Yang artinya, sekarang saya sudah tidak menjadi guru lagi. Oke, penggunaan ketiga digunakan untuk menjelaskan urutan kejadian di waktu lampau yang sudah terjadi. Contohnya, first, I watched a movie, after that I read a novel, and then I drank a soda. Yang artinya pertama saya nonton film, setelah itu saya baca novel, dan kemudian saya minum soda. Oke, seperti itulah 3 penggunaan simple past tense. Dalam membuat kalimat simple past tense ada rumus yang harus diperhatikan. Dalam membuat kalimat positif, rumusnya subjek plus verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif, rumusnya subjek plus did not plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya did plus subjek plus verb 1 dan diikuti dengan tanda tanya. Oke, verb itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Verb dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2 bagian, yaitu irregular verb dan regular verb. Jadi kalau kalian ingin tahu kata kerja dalam bahasa Inggris, kalian bisa cari di kamus bahasa Inggris atau bisa searching di Google. Oke, kita ke contoh. Contoh untuk kalimat positif, the girl ate much ice cream yesterday. Artinya, seorang wanita makan banyak es krim kemarin. The girl sebagai subjek, ate sebagai verb 2. Kemudian untuk kalimat negatif, the girl did not eat much ice cream yesterday. Artinya, seorang wanita tidak makan banyak es krim kemarin. The girl sebagai subjek,
kemudian diikuti did not, kemudian diikuti verb 1 yaitu it. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka akan menjadi did the girl eat much ice cream yesterday? Apakah seorang wanita makan banyak es krim kemarin? Did, kemudian diikuti dengan subjek, subjeknya adalah the girl, kemudian verb 1 adalah it. Oke, lanjut, masih sama rumusnya. Contohnya, yang pertama untuk kalimat positif, he walked to school 2 days ago, yang artinya dia berjalan ke sekolah 2 hari yang lalu. He sebagai subjek, walked sebagai verb 2. Untuk kalimat negatif, maka akan menjadi he did not walk to school 2 days ago. Dia tidak berjalan kaki ke sekolah 2 hari yang lalu. He sebagai subjek, kemudian diikuti did not, kemudian diikuti dengan verb 1 yaitu walk. Kemudian untuk kalimat interrogatif, maka akan menjadi did he walk to school 2 days ago? Apakah dia berjalan ke sekolah 2 hari yang lalu? Rumusnya seperti rumusnya did, kemudian diikuti subjek he, kemudian diikuti verb 1. Verb 1-nya adalah walk. Kemudian harus kalian perhatikan khusus untuk kata sifat atau adjektif dapat menggunakan was atau were. Kalau subjeknya I, he, she, it itu pakai was. Tapi kalau subjeknya we, you, they maka harus pakai were. Rumusnya subjek plus was atau were plus adjektif. Kemudian untuk kalimat negatif, subjek plus was atau were plus not plus adjektif. Untuk kalimat interrogatif, was atau were plus subjek plus adjektif dan tanda tanya. Contohnya, Sinta was sick yesterday, yang artinya Sinta sakit kemarin. Sinta sebagai subjek, kemudian diikuti dengan was, kemudian adjektifnya adalah sick, sakit. Kemudian kalau dijadikan kalimat negatif, maka menjadi Sinta was not sick yesterday. Sinta tidak sakit kemarin. Sinta sebagai subjek, kemudian diikuti was, kemudian diikuti not, kemudian diikuti dengan adjektif sakit, sick. Kemudian untuk kalimat interrogatif akan menjadi was Sinta sick yesterday? Apakah Sinta sakit kemarin? Was-nya pindah ke depan, kemudian diikuti dengan subjek, subjeknya adalah Sinta dan diikuti dengan adjektif yaitu sick. Oke, untuk pembahasan simple past tense cukup sampai di sini. Thank you for watching. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah atau bisa tanya melalui Google Classroom atau langsung chat WA saja. Dan jangan lupa cek Google Classroom-nya karena sudah ada tugas yang menunggu kalian. So, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.